Terima kasih Bang Karni, Ya, sumber yang saya kira cukup luar biasa di ILC malam hari ini. Pertama yang ingin saya katakan adalah kenapa soal pemakzulan ini menjadi ramai. Ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, yang kedua bola politiknya sudah masuk ke parlemen. Selama ini misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok kritis memang selalu berupaya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan penting pemerintah di negara, dan ujung-ujungnya biasanya meminta entah itu kepada presiden ataupun wakil presiden itu untuk mundur karena dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Kan itu terjadi pasca reformasi khususnya, mulai dari zaman Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi dan seterusnya. Begitu banyak demonstrasi di luaran yang meminta pemimpin-pemimpin bangsa yang dianggap tidak capable, tidak punya kapasitas, dan mengurus urusan kebangsaan tidak tuntas, itu untuk mundur atau dimakzulkan. Tapi itu kan suara-suara jalanan. Nah, agak menarik kemudian ketika Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan pemakzulan dengan cara-cara yang serupa, yaitu ekstra parlementer. Menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi, bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak, ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai. Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membaca literatur politik ya, dalam sistem presidensialisme, di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebenarnya tidak ada mekanisme yang bisa menjatuhkan seorang presiden ataupun wakil presiden itu di tengah jalan. Ada yang disebut dengan istilah fixed term. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Yang berhak meminta presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan mandat saat pemilu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sistem yang semacam ini, secara ilmu politik misalnya, untuk meminta atau memakzulkan wakil presiden, itu tidak bisa dilakukan oleh parlemen yang selama ini tidak pernah memberikan mandat secara langsung. Tapi banyak orang yang mengatakan, kenapa Gus Dur bisa dimakzulkan? Ya, Gus Dur itu dipilih oleh MPR, yang memberikan mandat, yang kemudian mengangkat dan memilih adalah MPR. Wajar kalau kemudian ada kekisruhan-kekisruhan yang jadi, itu yang memakzulkan adalah MPR saat itu melalui proses yang cukup pelik. Cuman, sekalipun di Indonesia itu adalah sistem presidensialisme, di mana wakil presiden, khususnya dalam hal ini, itu dipilih satu paket dengan presiden, tapi ada celah secara konstitusional untuk melakukan pergantian. Itu nyata dan terbuka. Pasalnya saya kira sudah familiar semuanya. Publik, masyarakat secara umum saya kira sangat familiar bagaimana seorang wakil presiden itu juga bisa dimakzulkan ataupun diganti dengan alasan-alasan konstitusional, berhalangan tetap, kemudian dianggap melakukan perbuatan tercela, dianggap melakukan korupsi, suap, dan seterusnya dan seterusnya. Celah itu cukup terbuka dan nyata. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi wakil presiden, dalam hal ini adalah Mas Gibran misalnya, terindikasi seperti yang disebut dengan alasan-alasan konstitusional, celahnya itu aja. Artinya apa? Itulah yang kemudian belakangan disebut sebagai kesempatan terbuka. Bukan tidak mungkin sekalipun wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat satu paket dengan presiden, dia itu bisa diturunkan di tengah jalan, bisa dimakzulkan dengan mekanisme parlemen. Cuman sekalipun ada celah konstitusi, tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Pernah suatu waktu ketika pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung di zaman SBY, ada upaya-upaya untuk memakzulkan Pak Budiono.
melalui mekanisme parlemen karena terindikasi misalnya terlibat dalam kasus persoalan Senturi. Tapi proses itu tidak terjadi. Tapi proses itu kan mentah di tengah jalan karena tentu tidak terlepas, tidak ada temuan-temuan yang kemudian dianggap mengarah kepada wakil presiden, dan yang paling penting secara politik Pak Budiono itu kan diberikan dukungan secara total. Presidennya sangat memproteksi Pak SBY saat itu, dan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu itu pasang badan. Jadi kalau ada member of parliament, anggota dewan yang kemudian berupaya untuk mengusulkan atau menggaungkan isu-isu yang terkait dengan pemakzulan, biasanya digalak-galakin tuh. Saya masih ingat Pak Ruhut biasanya, kalau ada salah satu fraksi yang ada di MPR mencoba untuk mewacanakan soal pemakzulan Pak Budiono, biasanya digalak-galakin. Ini partai remeh-remeh, ini partai itik-itik yang kemudian tidak akan ada relevansinya. Artinya apa? Dalam konteks politik kita secara terbuka, isu pemakzulan perkara biasa. Dan ini terjadi hampir sepanjang pemilu ataupun presiden dan wakil presiden terjadi. Dan yang paling penting celah untuk melakukan pemakzulan itu ada. Tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Karena celah konstitusional itu bagi saya harus terindikasi bagaimana seorang wakil presiden itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum secara tegas, perbuatan tercela, korupsi, dan seterusnya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan adanya usulan pemakzulan yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR dan MPR. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, ya, Forum Purnawirawan tersebut menyampaikan usulan pemakzulan tersebut terhadap Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, ya, kali ini kita melihat kenapa Forum Purnawirawan ini menyurati MPR dan DPR, teman-teman, ya, terkait dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, jadi teman-teman, apakah ini sudah ada lanjutan terkait dengan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, atau memang dia memundurkan diri sendiri nantinya, dan atau memang ada pembatalan terkait dengan hal ini? Ya, jadi ini sangat menggegerkan kembali terkait dengan kabarnya, dikabarkan bahwa Gibran memundurkan diri. Ya, jadi sehingga hal ini menuai banyak komentar netizen terhadap Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita mulai dari komentar Supriyanto menyatakan bahwa akan lebih terhormat dan masih punya masa depan yang baik dan berpolitik daripada ngotot memaksa diri yang semuanya itu memang sebenarnya belum sekali lagi belum mampu. Bahkan kalau nggak mau mundur, kita mundurin ramai-ramai, dan yang lebih baik mundur dan dimajukan. Jadi apalagi teman-teman, sudah ada salah satu dari warga negara Republik Indonesia, yaitu Subhan Pala, ya, menggugat ijazah dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada DPR. Ya, maksud saya di pengadilan, menggugat Subhan Pala ini menggugat ijazah Gibran di pengadilan terkait dengan ijazah penyetaraan, ya, surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan oleh Mas Wapres pada pemilu 2024 yang lalu. Hal ini dilakukan, ya, untuk menguji terkait dengan keaslian atau keabsahan ijazah Mas Wapres yang dianggap sebagai penyetaraan tersebut. Ya, lebih lanjut dia katakan bahwa majukan lewat pintu, ya, yang sudah dibuka ke publik. Ya, kok DPR tidak bisa kerja, kok RU perampasan aset koruptor dan hukuman mati belum juga dibentuk, bubarin saja. Ya, jadi begitu, ya, daripada malu dimajukan lebih terhormat mengundurkan diri karena sikon yang datang memungkinkan untuk terus berlanjut. Jadi apalagi teman-teman, sudah banyak usulan, ya, terkait dengan hal ini dari masyarakat, juga dari publik, bahkan dari Forum Purnawirawan mengusulkan hal ini kepada DPR. Itu artinya bahwa, ya, dari masyarakat biasa dan dari Forum Purnawirawan
sudah mulai bersuara terkait dengan Mas Wapres Gibran yang mereka menilai bahwa hal ini masih belum mampu. Ya, jadi banyak yang juga yang mengkritisi teman-teman, ya, kenapa tidak dari awal hal ini disampaikan, ya, untuk terkait dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, yang mestinya hal ini dari awal ditolak, dan bahkan mereka menilai bahwa ini hasil dari anak haram konstitusi, ya, MK. Ya, kemudian bahwa Alhamdulillah Gibran mengundurkan diri mulai malam ini, dan betul yang terhormat, dan mundur daripada dimajukan, daripada malu dengan 19 juta lapangan pekerja. Yuk, lebih baik mundur. Ya, kemudian bagus ya kalau tahu malu, itu namanya tahu diri, nggak mutu terus mundurin diri sendiri. Nyimak aja ya kata pemimpin rakyat sesi pemiti, ya, ramai, damai, dan aman tentram. DPR jangan bertindak ya seenaknya, dan negara ini ingin maju tentunya wajib mengekori negara maju, dan ini meskipun versi sedikit yang berbeda. Pilihan raya harus dihormati, dan percobaan buat pilpres kalau pilih raya nggak dihormati dengan dihargai. Ya, jadi teman-teman, usulan ini tentu ini berdasarkan terkait dengan ijazah, ya, Mas Wapres Gibran Rakabuming terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh seorang warga negara Indonesia Subhan Palat kepada pengadilan terhadap ijazah Mas Wapres. Juga tidak ada kabar yang jelas, ya, apakah sudah ada keputusan dengan gugatan yang dilayangkan oleh Subhan Palat tersebut, ya, atau masih belum. Nah, hal ini teman-teman ini menjadi pertanyaan publik saat ini. Begitu juga dengan DPR yang dimana mereka mempertanyakan, ya, kenapa masih belum ada keputusan, apakah memang ini ditolak atau seperti apa. Ya, tentu dalam hal ini bahwa memang ini menunggu bagaimana ya, lembaga yang berwenang yang yang menangani kasus ini untuk diungkap sampai seterang-terangnya terkait dengan ijazah Mas Wapres ini yang dinilai belum memenuhi persyaratan menurut dari Subhan Palat. Saya apresiasi angkat 2 jempol kalau Wapres mundur dan Indonesia ini ingin maju, bukan korupsi makin gila. Yang namanya korupsi tetap menguasai dan mengatur negara. Syukur ya jika Gibran memundurkan diri, berarti dia sadar diri. Kalau merasa tidak mampu, lebih baik mundur saja, dan lebih cepat lebih baik dimajukan demi keutuhan NKRI. Ya, jadi kalau bisa Gibrannya kasih masukan untuk daftarkan kuliah di Indonesia, penerimaan mahasiswa baru sekarang bisa nggak ngeles pagi. Kalau ditanya ijazahnya, ya sudah ditutup di Singapura. Ya, jadi teman-teman, itulah beberapa komentar netizen. Dan untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana komentar Anda? Berikan respon Anda, komentar Anda di kolom komentar. Sampai ketemu di postingan.